Terima kasih Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Kali ini bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah dikabarkan terjaring OTT KPK dan diterbangkan ke Jakarta. Kericuan sempat terjadi karena masa pendukung gubernur tersebut mencoba menghentikan mobil yang membawa rombongan Rohidin Mersyah ke bandara. Massa pendukung Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah sempat menghadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin Mersyah ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya massa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat Bengkulu lainnya. Untuk keamanan Rohidin Mersyah dipindahkan ke mobil inafis polisi menuju bandara. Petugas meminta massa menghormati proses penyelidikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Seperti biasanya, kalau ada pengamanan, apakah itu pengamanan kejadian atau orang dan sebagainya, tentu diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan itu ya pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya. Nah sama, KPK sama kepolisian dengan Polri itu sama. Kalau pemeriksaan ya pemeriksaan dulu ya. Nanti press release atau pemberian pernyataan, keterangan dan lain sebagainya itu pasti akan disampaikan oleh. Kapal ini tidak sesuai dengan SOP yang ada. Mobil yang membawa gubernur bersama pejabat lainnya tiba di Bandara Fatmawati Bengkulu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat. Hingga saat ini, belum diketahui pasti terkait kasus apa dugaan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah bersama sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu lainnya. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai menjalani pemeriksaan di Bengkulu yang berkaitan dengan informasi OTT KPK, Gubernur incumbent Rohidin Mersyah telah diterbangkan ke Jakarta. Berangkat dari Bandara Fatmawati Bengkulu pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah telah tiba di Jakarta sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke kantor KPK Gedung Merah Putih, Jakarta. Menggunakan topi dan masker, Rohidin Mersyah dikawal petugas kepolisian masuk ke dalam kantor KPK. Sementara itu tim kuasa hukum mempertanyakan kasus yang menimpa Rohidin Mersyah. Mereka menduga kasus ini erat kaitannya dengan persoalan politis karena berdekatan dengan hari pencoblosan pilkada serentak. Jadi dari kemarin teman-teman sekalian ya, bahwa klien kita Pak Rohidin ini diperiksa di Polres. Ya. Yang kita tidak tahu apa pemeriksaan itu. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Kemarin minta ketemu dengan mereka, itu belum bisa ketemu. Katanya ketemunya di Jakarta, sampai sekarang di Jakarta pun belum bisa ketemu. Artinya prosesnya seperti apa, pasal yang dituduhkan seperti apa. Nah tentunya keluarganya harus tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa sekarang ini kan masih dalam soal pilkada. Pak Rohidin ini adalah paslon nomor 2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kapolri, KPK, Kejagung, KPK, itu tidak bisa memberikan proses hukum terhadap paslon. Nah buktinya sekarang ini pada saat injury time, masa tenang, paslon diperiksa, kemudian nggak balik lagi. Kalau pemeriksaan nggak ada masalah. Cuma soalnya setelah diperiksa, ya kembalikan dong. Bukan soalnya dibawa ke Jakarta. Nah inilah kami melihat KPK terlalu tendensius di persoalan di Bengkulu ini. Karena sampai saat ini, ya kan, prosesnya berjalan, pilkada tanggal 27 kita akan mencoblos, paslonnya ada di sini. Di mana letak keadilannya itu? Kesepakatan sudah ada. Ada apa dengan KPK ini? Makanya kita melihat sekarang ini lebih besar kepentingan politiknya. Sebelumnya pemirsa, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengenakan seragam polisi lalu lintas agar pemindahannya tidak terlihat oleh massa pendukung yang melakukan aksi protes dan menghalau petugas di Polresta Bengkulu.
Tiba di Polresta Bengkulu dengan dikawal petugas. Gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah mengenakan rompi polisi lalu lintas, lengkap dengan topi berwarna putih yang dikenakan Polantas. Rohidin juga mengenakan masker untuk menyembunyikan identitasnya. Diduga Rohidin mengenakan seragam Polantas lengkap untuk mengelabui kerumunan massa pendukung yang sempat menghadang mobil rombongan di depan Polresta Bengkulu. Sebelumnya pemirsa, KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu. Salah satu pejabat yang diciduk KPK merupakan calon gubernur petahana Rohidin Mersyah. Berhenti, weh. Ini mobilnya kuncinya kontak ini. Berhenti. Turun, berhenti. Jangan turun dah. Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah diciduk oleh penyidik KPK. Rohidin Mersyah yang mengenakan topi berwarna putih masuk ke dalam mobil dan langsung dikawal sejumlah polisi. Penangkapan petugas KPK ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara pada Sabtu malam. Pasca penangkapan, Rohidin Mersyah langsung dibawa ke Mako Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain Rohidin, ada 6 pejabat eselon lainnya yang turut diciduk oleh penyidik KPK. Mayoritas di antara mereka merupakan kepala dinas di sejumlah instansi. Sedang dalam pemeriksaan KPK, jadi kita tinggal tunggu berita saja. Bapak yang terakhir itu siapa, Pak? Pak Rohidin ya, Pak ya? Benar, Pak Rohidin saja, Pak. Ya, memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut saja. Ya. Statusnya apa tuh, Pak? Ya, sedang dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia, Pak? Ya, saya nggak tahu kalau itu kan. Pak, ini ada kedatangan dari pengacara juga ya, Pak? Ya, pengacara tadi udah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam, ya, karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK. Ya. Sejumlah pihak yang diamankan oleh penyidik KPK menjalani pemeriksaan tertutup di Mapolresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.